memang tidak terlalu ada data yang centralized mengenai PHK ini. Cuman dari iuran dari memang klaim dari BPJS, klaim JHT dan lain-lain ada peningkatan yang luar biasa tinggi per 2022 itu ada kenaikan 800.000. Di satu sisi banyak juga asosiasi mengatakan sebenarnya data-data PHK itu yang ada di Kemenaker dan asosiasi itu sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang adanya di lapangan. Nah, gelombang PHK di industri padat karya juga belum berhenti hingga saat ini. Pandangan Anda seperti apa dan apakah kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Iya, Mbak. Pertama kita harus lihat, secara makro dulu ya. Secara makro sebenarnya data terakhir di bulan Februari tahun ini, itu justru kan, angka pengangguran justru turun ya, kalau dibandingkan dengan, Februari di tahun 2022. Jadi berkurang sekitar 400.000 orang. Sekarang pengangguran kita sekitar 7,9 juta, ya, di tahun lalu itu sekitar 8,4 ya, 8,4, 8,5. Artinya dalam hal ini kita lebih lebih baik lah dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi tentu ada fakta-fakta anekdotal, seperti misalnya di industri-industri tekstil, alas kaki yang memang, mengalami tekanan yang cukup signifikan. Nah, maka kita harus membagi menjadi 2 stage. Yang pertama secara makro sebenarnya kita dalam kondisi yang baik, tetapi secara sektoral tentu kita harus waspada. Nah, terutama di sektor padat karya, Hmm. dan terutama lagi di sektor tekstil dan juga alas kaki yang selama ini memang memiliki semacam permasalahan. Apa permasalahannya? Nah, ini sama ya di industri tekstil dan industri alas kaki. Sebelum kita bicara mengenai global demand. Global demand memang sedang mengkerut dan ini menjadi semacam scattering effect dari COVID ya. Kalau kita lihat COVID, ini kan menjadi semacam, kalau Jean Baptiste Say dulu pernah bilang bahwa supply creates its own demand. Tetapi peristiwa COVID itu yang terjadi adalah demand atau supply contraction membuat demand contraction. Jadi memang ini tantangannya di awal dari sisi supply karena kita Ya. melihat bahwa ada hambatan-hambatan mobilitas yang membuat sektor-sektor tertentu yang mengandalkan mobilitas ini terkena dampak yang cukup parah. Oke, itu satu, scaring effect. Nah, sebenarnya ada permasalahan yang lebih fundamental dari itu semua, Mbak, bahwa industri tekstil sekarang ini, kalau dalam konteks input produksi, ini dalam hal yang sangat tidak bersaing. Kenapa? Hmm. Kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan Vietnam misalnya. Vietnam memang sekarang juga sedang struggling ya, karena ya global demand di mana-mana sedang turun. Tetapi coba kita lihat dari sisi pertumbuhan, Vietnam kok bisa bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan kita. Apa yang membedakan antara kita dengan Vietnam? Oh, ternyata dari sisi input produksi, pasar input produksi, ya, kemudahan untuk mendapatkan input dari pasar luar negeri, ini di Vietnam jauh lebih terbuka dibandingkan dengan di Indonesia. Baik. Kita dari sisi impor input produksi ini cenderung restriktif, ya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat harga akhirnya menjadi tidak kompetitif, gitu, baik di pasar lokal maupun pasar global. Nah, itu yang kemudian menjadi permasalahan menahun, tidak hanya setelah COVID, tapi bahkan sebelum COVID ini sudah Ya. terjadi. Nah, maka sebenarnya solusinya adalah yang salah satu membuka pasar input. Selain juga hal-hal lain-lain tentu juga harus dilakukan, begitu Mbak. Baik, nah dalam hal ini menarik karena tadi Anda menyebut secara makro sebenarnya kondisi di Indonesia baik 5,45% pengangguran, namun secara sektoral patut waspada, terutama industri-industri tertentu. Nah ini juga ada satu data yang juga kita sempat menjadi fokus kita kemarin bahwa PHK yang terjadi di industri TPT dan juga tekstil dan lain-lainnya, Mas Fitra, itu luar biasa banyak dan juga kita lihat ada shifting nih Mas, walaupun memang secara makro unemployment itu di 5,4%, namun jumlah proporsional pekerja di Indonesia itu 6 dari 10 pekerja di Indonesia adalah sektor informal yang mungkin sebenarnya adalah mereka yang ter-PHK dengan ada gelombang PHK di industri TPT. Tanggapan Anda seperti apa? Karena kan pekerja informal ini juga sangat-sangat rentan tidak dilindungi negara. Iya betul. Jadi ini sebenarnya permasalahan cukup kompleks, Mbak. Kalau kita lihat memang betul saya sepakat sekali, kalau bahkan ditarik dari tahun 2012, 2013 kalau kita tarik sampai sejauh itu kita melihat ada semacam korelasi, di pertumbuhan dari sektor ultra mikro itu naik ya, di satu sisi, di sisi yang lain memang, dari sektor formal terutama di sektor tekstil dan TPT ini turun.
penyerapan tenaga kerjanya. Nah, dalam konteks itu artinya tadi betul, ada yang terpental masuk ke sektor informal. Tapi di sisi yang lain tentu ada yang juga yang melihat, wah ini kan berarti ada pertumbuhan micro entrepreneur, betul. Tapi mereka, saya sepakat, mereka lebih banyak yang tidak terjamin. Nah, kenapa mereka bisa terpental? Nah, ini kan harus kita carikan solusinya. Kenapa terpental? Karena ini kalau kita bandingkan ya Mbak, ini kan ongkos produksi. Ongkos produksi ini kan harus kompetitif, baik dari sisi input, ya, dari barang modal, bahan baku, maupun dari sisi tenaga kerjanya. Nah, apa yang terjadi dengan tenaga kerja kita? Eh, Kalau kita lihat dari sisi upah, kenaikan upah itu cukup signifikan, sementara kenaikan produktivitasnya cenderung mandek, gitu. Sehingga ini membuat seakan-akan industri kita menjadi tidak kompetitif. Yang terjadi apa? Ada investment diversion, yang investasi yang seharusnya masuk sini malah pindah ke tempat lain, atau bahkan yang ada di sini juga pindah ke tempat lain. Kenapa? Karena membandingkannya dengan negara-negara tetangga seperti misalnya Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, yang mana memang mungkin tidak seproduktif kita, tetapi mereka jauh lebih murah. Nah, tetapi kita selalu bisa mengkompensasi kenaikan upah seharusnya dengan kenaikan produktivitas. Nah, ini yang tidak terjadi. Nah, ini juga kemudian membuat permasalahan menjadi semacam permasalahan yang menahun yang tidak Baik. selesai-selesai. Dan ini sampai kapanpun kalau ini masalah itu selesai, maka akan terjadi terus. Makanya yang harus kita lakukan apa? Meningkatkan competitiveness dari sisi tenaga kerjanya, produktivitas dan seterusnya. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan caranya adalah untuk mempertemukan itu semua, mempertemukan Baik, produktivitas dengan baik. upah gitu. Nah, mengenai gelombang PHK ini jika berkepanjangan, apa yang sebenarnya skenario terburuk yang bisa terjadi, apalagi jika pemerintah tidak benar-benar memberikan fokus mengenai masalah ini? Ya, akan jadi masalah tentunya. Karena begini, jadi orang yang terlalu lama menganggur itu pasti akan kehilangan kemampuannya. Nah, ini yang harus kemudian diantisipasi oleh pemerintah. Itu yang pertama. Bahkan tidak hanya kehilangan kemampuan, mereka akan kehilangan sumber income. Ketika mereka mengalami penurunan sumber income, maka mereka akan menjadi miskin. Bahwa kita melihat ada 120 juta orang di Indonesia yang kategorinya aspiring middle class. Artinya ini kalau dalam perspektif lain ini bisa dibilang bahwa ini adalah yang rentan miskin. Tiba-tiba saja kalau ada gejolak tertentu mereka akan menjadi miskin. Nah, maka mereka ini harus ditangani, harus ada mitigasi-mitigasi yang sifatnya harus lebih komprehensif. Tidak hanya misalnya dengan satu atau dua intervensi saja, tapi harus komprehensif. Dimulai dari sisi hulunya. Bagaimana meningkatkan kompetisi tenaga kerja. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kalau kita merujuk pada Hartz Reform di Jerman, ini kita juga melihat bagaimana insurance dari ketika mereka setelah tidak bekerja, bagaimana mereka bisa kemudian di-handle oleh pemerintah gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus lebih kompleks dan lebih komprehensif gitu. Tidak hanya intervensi-intervensi yang sifatnya ad hoc begitu, Mbak.